Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Bali, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Bupati Wali Kota Seprovinsi Bali, serta Bapak dan Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Seprovinsi Bali dimulai. Mengawali rangkaian acara, marilah kita dengarkan laporan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Bapak Menteri Sekretaris Negara yang saya hormati, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Pengadilan Tinggi, dan Ketua DPRD, beserta Bupati Wali Kota Sebali. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden berkenan berkunjung ke Provinsi Bali bersama Ibu yang menunjukkan komitmen kuat Bapak untuk mendukung pembangunan di Bali sekaligus juga dalam konteks penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Masyarakat Bali dengan bahagia menyambut kehadiran Bapak di Provinsi Bali hari ini. Izinkan kami secara singkat melaporkan 3 hal penting. Yang pertama adalah mengenai pencapaian penanganan COVID-19 di Provinsi Bali berkat arahan, dukungan, kebijakan Bapak. Pencapaian pandemi COVID-19 di Provinsi Bali sekarang ini semakin baik. Kasus harian sudah berada di angka 2 digit, selalu kurang dari 100. Kemudian tingkat kesembuhan selalu lebih tinggi dari kasus baru. Yang meninggal juga 1 digit, di bawah 10 orang per hari. Kemudian secara kumulatif tingkat kesembuhan sudah mencapai 95,75%. Kemudian tingkat vaksinasi saat ini sudah mencapai angka 88,7% untuk warga yang ber-KTP Bali. Tapi kalau digabung dengan yang KTP non Bali itu 98% untuk suntik yang pertama. Suntik yang kedua sudah mencapai 73% untuk warga Bali dan kemudian mencapai 83% untuk gabungan termasuk warga non Bali. Semua pencapaian ini bisa dicapai berkat koordinasi, kerjasama, komunikasi yang baik, sinergi yang baik dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati Bali, Bapak Pengadilan Tinggi, serta kerja keras Bupati Wali Kota Sebali bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali. Dengan melandainya kasus COVID di Provinsi Bali, mohon izin Bapak Presiden, kami telah mulai membuka aktivitas perekonomian masyarakat. Mal, pasar swalayan sudah kami izinkan buka 50% dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan syarat sudah vaksin 2 kali, kemudian menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian kaitannya dengan hal yang kedua adalah rencana membuka wisatawan mancanegara pada bulan Oktober ini. Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan kebijakan Bapak. Pemerintah pusat telah mengizinkan untuk membuka wisatawan mancanegara pada tanggal 14 Oktober yang akan datang. Pilihan hari baik menurut kearifan lokal Bali, dan kami bersama para pelaku usaha pariwisata di Bali telah siap untuk melaksanakan ini dan akan dilakukan simulasi besok dalam rangka penerimaan wisatawan mancanegara pada tanggal 14 Oktober yang akan datang. Mudah-mudahan sudah ada negara yang berminat untuk berkunjung ke Bali melalui penerbangan secara langsung
dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kami sepenuhnya mengikuti. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan pertemuan tingkat internasional G20 2022, kami menyatakan siap mendukung penuh dengan pengalaman pelaksanaan internasional IMF dan World Bank pada bulan Oktober 2018. Kami memiliki pengalaman yang cukup memadai untuk mendukung keseluruhan penyelenggaraan acara KTT G20, presidensi G20 pada bulan Oktober 2022 yang akan datang. Bahkan kami berencana untuk menyiapkan dukungan seni budaya yang lebih meriah agar nuansa KTT G20 itu betul-betul diwarnai dengan budaya Bali. Serta kami harapkan agar KTT G20 ini juga menjadi momentum bangkitnya perekonomian Bali yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Presiden dalam pertemuan ini yang terhormat. Sekian yang kami laporkan. Kalau ada kurang kami mohon maaf. Saya Ari Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Gubernur Provinsi Bali beserta Wakil Gubernur, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Bali beserta Pangdam, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi, Kajati, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Bali, Bapak Ibu sekalian yang juga bersama-sama secara virtual, Pangdam, Kapolres, Danrem, Dandim, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, kita tahu semuanya sebuah situasi dan keadaan yang sangat sulit ini sudah kita alami hampir 2 tahun. Dan semua negara mengalaminya, tidak hanya negara kita Indonesia, baik dari sisi kesehatan dan sisi ekonominya. Dan sejak awal ditemukannya COVID di Indonesia, ini di tanggal 2 Maret 2020, perkembangan kasus harian kita naik di 2020 saat itu, kemudian di awal Februari mencapai puncaknya, yaitu di angka 12.800 kasus harian. Dari situ kemudian bisa kita tekan bersama-sama dari Februari, Maret, April, Mei menjadi 2.600. Pernah kita mencapai 2.600 saat itu. Tetapi karena pasca mudik plus adanya varian baru yaitu varian Delta kemudian melompat secara eksponensial menjadi 56.700. Sehingga kalau kita lihat utamanya di Jawa, rumah sakit penuh. Saat itu di bulan Juli, saya ingat betul, lorong rumah sakit penuh, ada yang halaman rumah sakit penuh. Bahkan Wisma Atlet, ambulan berjejer-jejer di depan karena nggak bisa masuk. Itu menunjukkan betapa varian Delta saat itu membuat kita panik dan kalang kabut.
oksigen yang banyak, rumah sakit yang habis, obat juga seperti itu. Dan saat itu epidemiolog menyampaikan pada saya, tim epidemiolog menyampaikan pada saya, Pak, ini nanti 56 bulan depan di Agustus akan muncul angka 80.000. Bulan depannya lagi, September akan muncul angka kira-kira 160.000. Bulan depannya lagi bisa di atas 400.000. Kita mengatasi 56.000 saja, fasilitas kesehatan kita tidak mampu menangani ini. Apalagi mencapai seperti yang tadi disampaikan oleh para epidemiolog. Oleh sebab itu kita kerja keras semuanya. TNI, Polri betul-betul kita kerahkan saat itu. Karena Pemda kalau enggak didampingi TNI, Polri, ini kekuatan yang saya perintah langsung untuk ikut bersama-sama. Dan kita patut bersyukur di 7 Oktober kemarin sudah bisa turun menjadi 1.300 kasus harian nasional. Kalau kita lihat 10 peringkat dunia, berdasarkan total kasus kita juga enggak masuk. Paling banyak itu Amerika Serikat 44 juta, India 33 juta, Brasil 21 juta, dan seterusnya. 10 besarnya ini, Inggris, Rusia, Turki, Prancis, Iran, Argentina, dan Spanyol. Coba kita lihat kasus di Amerika Serikat seperti apa. Sejak akhir Juni, gelombang keempat menyebar di Amerika dari 11.000 kasus harian menjadi 177.000. Dan per kemarin turun sudah menjadi 107, tetapi sekali lagi angkanya masih 107.000 kasus harian per hari. Sehingga hati-hati meskipun tadi disampaikan oleh Pak Gub bahwa kasusnya sudah landai, tetap harus hati-hati. Kasus di Amerika Serikat menunjukkan seperti itu, kasus di India dulu melandai kena Delta juga sampai ke 414.000, ya sama. Pengalaman negara lain ini harus bisa kita jadikan kaca untuk pengalaman kita, bahwa disiplin protokol kesehatan itu sangat menekan angka penyebaran COVID. Meskipun India sekarang sudah 22.000, baik pernah 414.000. Coba kita lihat kasus di Inggris. Ini juga kasus dan sebaran varian baru di Inggris. Di 9 Juni itu 59.000 puncak. Turun di 15 April 1.500, kemudian melompat naik lagi menjadi 40.000 kasus harian. Hati-hati seperti ini. Begitu kita keliru saja memberikan pengelolaan terhadap kasus COVID ini, enggak ada seminggu 2 minggu langsung pasti naik lagi. Sehingga hati-hati, terutama terhadap varian Delta. Oleh sebab itu, vaksinasi sangat penting. Vaksinasi dosis lengkap di Inggris sudah mencapai 66%. Kasus hariannya naik, memang naik. Tetapi kalau kita lihat di bawah yang kuning, angka kematian tidak mengalami peningkatan, sangat kecil sekali. Artinya apa? Bahwa vaksinasi itu mengurangi tingkat kematian. Tadi disampaikan di Bali angkanya sudah sangat baik, sehingga ini akan sangat mengurangi kematian. Pembukaan aktivitas ekonomi, Bali ini sudah kita rapatkan, Pak Gub, kita rapatkan bolak-balik, kita masih belum berani buka. Kemarin masih kita rapatkan lagi, bagaimana Bali? Karena kita harus melihat kasus-kasus di negara lain. Singapura, vaksinasi baru mencapai 30%. Mereka sudah buka aktivitas ekonomi.
Akibatnya apa? Kasus melonjak dan sampai sekarang belum bisa turun di Singapura, padahal penduduknya 5 juta. Jadi hati-hati. Di Amerika Serikat juga sama. Baru 40% sudah dibuka. Kasus menyebar lagi yang berbahaya, lihat angka kematian. Inilah yang harus kita hindari. Di Inggris sudah 56% dibuka. Ini angka kasusnya tetap masih rendah. Jadi artinya apa? Vaksinasi itu sangat menentukan. Jadi Singapura, Amerika Serikat membuka memang saat kasusnya turun, tetapi vaksinasinya belum 50%. Kemudian langsung terjadi penyebaran dan angka kematian naik. Yang benar yang di Inggris. Oleh sebab itu, kalau posisi di Bali tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub, saya kira berani, kita kemarin sudah putuskan, berani bubble dengan nanti negara-negara yang kemarin sudah kita lihat, China, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Gubernur dari Pak Menko. Tapi intinya kita harus menyiapkan infrastrukturnya, infrastruktur kesehatannya, dan tanggal 14 itu betul-betul dibuka itu siap betul. Kalau dari sisi vaksinasi sudah, nggak ada masalah. Karena kita nggak mau nanti kasus-kasus seperti di Thailand, di Filipina, di Malaysia yang dulu dapat dikatakan sangat rendah, kemudian sekarang sudah di angka, ini sudah turun, di angka 11.000, 10.000, 9.000 di Thailand, Filipina, Malaysia, ini terjadi di kita. Kita enggak. Jadi kita betul-betul harus menekan terus angka-angka yang sudah tadi 1.300 kasus harian nasional itu betul-betul terus akan kita tekan terus. Kemudian perkembangan kasus di Bali, kasus aktif di Bali, memang sudah turun, 95%, turunnya sudah 95% dari puncak kasus. Ini turunnya juga sangat drastis sekali. Coba kita lihat kasus harian di Bali. Januari pernah 542, Juni pernah 22, tapi Agustus pernah 1.900. Sekarang hari kemarin 60. Memang turunnya drastis sekali. Dan kasus aktifnya dari 13.800 turun menjadi 600. Ini juga bagus, sehingga terus ditekan agar kasus aktif itu bisa dikurangi dan hilang dari Provinsi Bali. Jadi pertahankan kasus serendah mungkin dalam waktu yang lama. Terus tekan terus. Ini saya lihat nggak ada yang merah, semuanya baik, turun-turun, tapi ini betul-betul harus ada konsistensi. Sekali lagi pengalaman di Singapura, pengalaman tadi di Amerika, pengalaman di India jangan terjadi di negara kita dan jangan sampai terjadi di Pulau Bali. Hati-hati. Dan ini saya ikuti terus. Pergerakan angka-angka itu di semua kabupaten dan kota saya ikuti, di seluruh Indonesia 514 kabupaten dan kota saya ikuti terus. Bornya seperti apa, semua ada semuanya. Dan menurut saya ini yang terus harus kita tekan, kita kurangi terus. Ini bor standar WHO di bawah 60 kita sudah berada di angka-angka ini. Karangasem, Bangli, Buleleng, Kota Denpasar, Gianyar, Jembrana, Badung, Klungkung, Tabanan, semuanya. Saya kira pada posisi baik. Dan saya minta wali kota maupun bupati selalu cek betul. Kapolres dan Dandim cek betul ketersediaan obat di rumah sakit seperti apa. Kita harus tahu. Ini data saya baru pagi tadi. Karena data kita harian itu ada semuanya. Multivitamin ada stok berapa? Melimpah. Ada 2.200% melimpah. Favipiravir 2.500%. Ini melimpah sekali. Karena memang nggak dipakai. Nggak ada kasus, ini bagus.
Remdesivir 1.500%. Ini semuanya melimpah menurut saya di Provinsi Bali, bagus. Kemudian oksigen juga cek terus. Posisi oksigen juga menurut saya masih sangat baik. Inilah proses manajemen yang nggak bisa kita ini hanya makronya saja, tetapi mikronya, detailnya harus kita ketahui betul. Saya, Presiden masa ngurus obat sama oksigen. Normanya enggak, tapi sekarang saya urus. Saya harus tahu betul posisi provinsi ini seperti apa, provinsi kabupaten ini seperti apa, provinsi kota ini seperti apa. Harus datanya saya ketahui. Begitu ada yang merah langsung pasti saya kejar. Supaya tidak terlambat kita. Kalau kita lihat tingkat hunian kamar hotel di Bali memang betul-betul sudah sangat rendah sekali. Ini yang harus tanggal 14 itu jangan sampai kita gagal. Artinya semua harus bekerja detail semuanya. Cek betul. Karena kita lihat selama COVID ini tidak pernah menyentuh okupansinya 20%. Ini yang harus kita jaga betul, pariwisata di Bali. Jumlah wisatawan juga anjlok betul, asing itu anjlok sampai 97% minus selama PPKM. Wisatawan Nusantara turun 27%. Tapi apapun, kita harus dengan kondisi yang sudah baik seperti ini, harus mulai disiapkan secara detail infrastruktur sehingga wisatawan datang tetapi COVID-nya terkendali. Kita tunjukkan bahwa kita mampu mengelola, mampu mengendalikan manajemen yang ada di lapangan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub mengenai vaksinasi, sudah yang kedua sudah di atas 70 Pak Gub ya. Berapa? Yang 74 sudah, saya kira sudah tinggi sekali ini datanya. Secara umum sudah 80%, saya kira sudah sangat tinggi. Jadi saya minta untuk lansianya saja agar dikejar dinaikkan. Coba tadi yang sebelum ini. Ya, ini saya kira sudah Denpasar sudah di atas 100%, Badung sudah 98%, sudah tinggi semua ini saya kira. Ya. Karena kita hanya ingin mencapai angka 70, tapi ini sudah di atas itu. Agar yang Buleleng, Bangli, ini nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda, yang ini agar segera dinaikkan ke seminggu rampung lah itu, supaya naik ke 70. Sehingga tanggal 14 itu kalau kita perlihatkan angka itu betul-betul menunjukkan kita siap. Ya. Dan kita harapkan nantinya setelah tanggal 14 itu dibuka, yang paling penting itu testing dan tracing-nya betul-betul dikerjakan secara maksimal. Terutama yang merah-merah itu agar diperbaiki. Misalnya testing di Bangli 57%, di Karangasem 34%, dinaikkan. Tracing-nya juga sama, yang masih merah-merah agar dinaikkan. Ini menurut saya hanya sentuhan kecil-kecil, tapi memang perlu dilakukan kalau kita sudah buka. Jadi kemarin sudah dengan Menteri Pariwisata, dengan Menko sudah kita sepakati bersama mengenai bagaimana konsep karantina bagi Wisman, semuanya sudah nanti teknis nanti biar Menko dan Menteri Pariwisata menyampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sehingga
kita harapkan ekonomi Bali bisa kembali pulih dan lebih baik dari keadaan normal sebelumnya. Karena kalau kita lihat kemarin di kuartal kedua, Bali masih berada di angka 2,8%. Ini setelah 14 Oktober ini kita harapkan bisa melompat 2 kali dari angka yang ada. Sekali lagi masih 2,8%. Meskipun inflasinya terkendali baik, tetapi saya kira angka pertumbuhan ini sangat perlu untuk kita tingkatkan kembali pada normal lagi. Dan pada posisi seperti ini yang namanya APBD sangat-sangat diperlukan. Oleh sebab itu saya minta agar realisasi APBD itu segera dilakukan. Ini tinggal berapa bulan sih? Ini sudah Oktober, tinggal November, Desember bulannya. Jangan sampai APBD ini tidak cepat keluar dari dinas keuangannya, baik provinsi, kabupaten, dan kota, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Karena peredaran uang itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan anggaran itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga larinya nanti akan kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lihat Badung masih 43%, Gianyar masih 46%, Bangli masih 52%, Tabanan 52%, Kelungkung 54%, Buleleng 59%, Karangasem 59%, Kota Denpasar 62%, Jemberana 67%. Yang disimpan di bank juga tolong dilihat masih banyak. Segera serapan anggaran ini diselesaikan sehingga perputaran uang di kota dan kabupaten semakin banyak, yang itu akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Hati-hati yang kita beri merah-merah itu artinya memang segera dikeluarkan, meskipun yang biru pun juga akan lebih baik kalau juga secepatnya dikeluarkan dari dinas keuangan atau bendara keuangan daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan yang terakhir mengenai presidensi G20 Indonesia yang kita nanti akan adakan di Bali. Ini adalah sebuah perhelatan besar, 20 negara besar dengan GDP terbanyak. Kita harapkan ini nanti kita persiapkan dengan detail juga, dan itu akan menjadi sebuah kampanye dan corong bagi marketingnya Bali, bahwa Bali betul-betul sudah pada kondisi yang normal dan siap untuk menerima tamu siapapun dan dari negara manapun. Sehingga G20 ini jangan sampai kita gagal menyelenggarakan. Hari ini saya akan cek langsung, tadi saya sudah cek pagi ke venue-venue yang akan kita datangi nanti di G20 bersama kepala-kepala negara dari negara lain, dan juga nanti hotelnya yang mau kita pilih yang mana akan kita tentukan pada hari ini, kita cek sehingga kita masih memiliki waktu 1 tahun untuk mempersiapkan yang lain-lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja keras dalam rangka menurunkan penyebaran COVID-19, utamanya di Provinsi Bali. Saya tutup, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Seprovinsi Bali selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.